malam hari ini banyak sekali yang hadir. Saya merasakan sukacita luar biasa yang berasal dari Tuhan. Ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari kita awali ibadah FBC ya, Family Blessing Community. Pada malam hari ini, mari kita berdoa dulu. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kau adalah kekuatan kami, Kau adalah batu bagi hidup kami. Terima kasih kalau pada malam hari kami boleh bersama-sama ada di keluarga dari Pak Hendrik. Ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang hari ini kami boleh melakukan aktivitas kami. Ini semua juga karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau mengagungkan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Bagi teman-teman kami yang belum hadir, kami mohon penyertaan Tuhan sampai kami kembali dengan damai sejahtera. Dan bagi yang tidak bisa hadir, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu, mengamalkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita menyanyi Roh-Mu yang kudus. Hidup penuh itu
Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat malam ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kau sudah sampaikan kami di tempat ini Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih buat persekutuan malam ini Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Di dalam nama Yesus kami mau mulai acara ini. Hanya dalam nama haleluya. Amin. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Mari kita berdiri. Menyanyikan berkat anak cucu. Mari kita berjoget Bapak Ibu. Memuji Tuhan
Ora. Apalagi ya, ya Pak Tobias dilaro ala dari dalam diri. Semuanya, saya buka sharing, monggo tuan rumah untuk mendahului sharingnya, silakan. Oh bisa. Salam Bapak Ibu. Salam, namanya. Tuhan. Nama. Nama saya Hendrik. Hendrik, kamu bisa? Kami bersyukur buat saudara-saudara yang luar biasa bisa hadir di tempat ini. Itu suatu kehormatan buat kami. Hormat gerak. Terima kasih buat teman-teman FBC. Terima kasih teman-teman Jambuwer juga yang datang dari jauh. Dari Gunung Kawi, Peniwen. Kami bersyukur punya saudara-saudara yang luar biasa. I love you, yes. Kesaksiannya yaitu bersyukur itu. Gini, sebenarnya kemarin Sabtu itu saya antar Feli ke rumah Pak Prayogo karena Feli dengar Pak Prayogo mau jalan-jalan itu. Itu saya antar Feli ke Pak Prayogo, pulang dari situ badan saya kok panas. Langsung panas, langsung minum obat. Saya itu jam 9:30 langsung minum obat. Setelah itu saya ke Dampit. Setelah agak enakan berangkat ke Dampit, sampai Dampit pulang lagi panas lagi. Tapi pas di perjalanan kami baik-baik saja. Tapi puji Tuhannya setelah paginya kami sudah baik dan sampai sekarang bisa menerima teman-teman ini sudah sehat. Itu bukan karena kami tapi karena Tuhan Yesus menyertai kehidupan keluarga kami. Terima kasih, itu saja ya. Mungkin Ibu. Mari Mbak. Hijab. Oke, siapa lagi? Itu Pak Pitono yang lama tidak muncul. Pak Pitono yang lama tidak muncul. Sudah selesai prosesnya. Bapak proses Indonesia. Sudah selesai kok prosesnya. Puji Tuhan. Selamat malam. Kenalkan, nama saya tadi dulu tetap sampai sekarang cuma 6 huruf, Pitono. Pitono, kamu juga bisa. Puji Tuhan, selamat kita bertemu. Jadi itulah indahnya kita hidup dalam edisi. Meskipun ada banyak hal, tapi kalau kita berkumpul, kita tertawa. Itu firman Tuhan bilang, Alkitabiah. Hati yang gembira adalah obat. Bertolong-tolonglah menang bebanmu. Makanya Pak Hendrik punya beban sendiri, Pak Polco punya, saya pun juga gitu. Tapi hari ini kita mau bergembira dan bersukacita. Satu kesaksian saya, kalau Tuhan pelihara kami sampai saat ini, bahkan kalau kami ada. Makanya kemarin saya ketemu Bapak, saya guyu-guyu. Dan Pak Pedan ngomong, ini wong tua ini Pak Pedan.
Saya cerita sama istri saya, oh paling anu lagi cari tempat, oh iya paling. Iya wes ya. Jadi satu kesaksian saya, Tuhan itu luar biasa, ajaib. Tuhan Yesus nggak ada duanya. Terbukti kalau kita ada semua sampai saat ini, saya lihat nggak ada wajah yang tapi kata firman Tuhan, di dalam tertawa hati dapat merana. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu loh. Cuma Bapak Ibu sendiri. Cuma Bapak Ibu sendiri yang tahu loh ya. Jadi kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tapi kita di sini nggak tahu loh. Iya, tapi kita di sini mau bersukacita. Saya bukannya berkhotbah, tapi itulah yang saya alami. Nah, jadi itu yang saya hidupi, itu yang saya alami. Saya berkatakan firman tiap hari, meskipun dalam guyonan, meskipun dengan orang yang tidak kenal, orang yang tidak percaya pun saya seperti itu. Kadang-kadang mereka sampai bilang gini, ikut bahasa apa sih kok asik, bilang gitu. Oh, cie. Loh bener loh Bapak, loh bener loh. Saya sampai hari ini kalau saya ngelawat di makam, maaf ya maaf, bukan saya pamer. Jadi sebutan saya itu Pak Haleluya. Nanti Pak Haleluya gak teko. Jadi kayak kemarin kan hari Minggu kebetulan di sebelah rumah ada orang meninggal. Jadi saya ibadah dulu, baru ngantar. Biasanya kan saya dikubur. Nanti Pak Haleluya. Pak Haleluya gak teko. Biasanya saya dikubur. Iya. Masuk kayak gitu tadi. Salah juga Pak. Ini mana rumahnya ya? Iya itu. Jadi pasti dicari. Kayak ini tadi juga gitu, kayak gitu tadi. Jadi kebetulan di kampung kami ini tadi berkat melimpah. Kemarin mati, hari ini mati. Haleluya. Jadi lo kok gak haleluya? Kemarin haleluya, sekarang hadir bro, saya bilang gitu. Jadi makanya kesaksian hidup kita itu melalui perkataan perbuatan kita. Makanya sampai dijuluk itu. Nanti Pak haleluya kok gak teko, kok gak ketok. Jadi makanya, jadi apa yang kita katakan itulah yang kita hidupi. Apa yang kita hidupi itu yang kita katakan. Mungkin itu kesaksian saya, puji Tuhan, saya kembalikan. Haleluya. Puji Tuhan. Pak, nanti kalau ada lagi datang ya Pak ya. Oke Pak, siap. Haleluya Pak ya. Silakan, siapa lagi? Mungkin Bu Grace yang kemarin barusan dapat berkat. Dapat berkat Ibu. Berkat kan Ibu itu? Iya. Ayo silakan. Bahaya, Pak. Ya. Shalom. Halo. Namanya? Bu Jepri. Namanya. Jadi bersyukur walaupun kemarin hari Sabtu saya jatuh. Ya. Hari Sabtu itu jatuh karena ada tamu salon yang keluar dari rumah sakit minta cuci blue. Nah, kondisinya hujan deras tuh. Akhirnya saya bilang kalau sudah hujan tidak terbaca, tapi mereka datang. Terus minta ke kamar mandi, saya anter. Yang terjadi saya itu ngepel, memang pakai kaki gini. Bella, saya itu tidak sadar, saya kena dek gini, tapi kakinya gini. Luntir gini saya tarik sendiri. Itu saya sudah, aduh, gara-gara kok langsung kayak mau pingsan. Saya panggil Kak Jeff, Gisel, pelan sekali. Salah nomane, Kak Jeff, salah nomane. Haleluya. Ya wes, bojoku. Terus akhirnya Kak Jeffrey datang, salah mana? Jeffrey datang sama Gisel, saya megang Jeffrey itu saya sudah bangun di sepeda statis. Saya terus mulai kayak oksigen saya kurang karena memang tensi saya ngedrop 100/78. Nah akhirnya saya duduk. Kurang refreshing Bu. Agen refreshing Pak. Akhirnya saya duduk, nah itu sempat saya hilang. Saya sempat ngasih tahu Glory tolong handle Kak Olive. Puji Tuhan anak saya itu bisa ngerjakan, itu juga luar biasa gitu ya, karena dia baru sekali itu ngerjakan orang lain yang bukan adiknya atau bukan saya gitu. Puji Tuhan selesai, nah saya selesai, saya sempat terus saya sadar, aduh memang enak kalau hilang gitu. Tapi saya kembali, ya saya Tuhan janjinya 70 tahun ya. Jadi saya sadar ya walaupun nafas saya panas memang kayak sudah nggak enak keringet dingin keluar. Saya masuk kamar mandi, maaf sampai saya ngompol, sampai saya BAB. Jadi saya kaget sendiri kok sampai gini. Terus akhirnya saya bilang sama Jeffrey, antarin aku pijat.
Dari situ saya terus flashback, oh iya saya tuh banyak tekanan memang. Kemarin itu hari Minggu kakak saya tuh pindah rumah, tapi memang saya ya mungkin saya yang terlalu bayar harga kali ya. Padahal saya harus manut dia, bojo saya gitu. Ya puji Tuhan. Pak haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, walaupun saya jatuh tapi saya tidak tergeletak. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Mungkin ada kesaksian dari Jawa Tuan rumah, atau mau bernyanyi dari Jambuer. Ayo, Jambuer, silakan menyanyi. Dari jauh harus menyanyi. Eman-eman kalau nggak menyanyi, ayo. Silakan. Ayo, Mbak Ujin, Pak Irfan, Mbak Wiwi, Pak Nono. Hah? Oh, artisnya Ujin. Oke. Berarti orang Jambuer aku dewe. Sudah lama nggak mendengarkan Mak Payek ya Bapak Ibu ya? Ya. Bapak Water. Terinasi. Sampai lupa lirik nih Bapak Ibu. Boleh ya? Ditambahin lagi berkeringatnya. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyi firman itu jadi manusia. Di antara kita
Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sesungguhnya pujian yang sejati adalah melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu ajari kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena ketika kami melakukan firman Tuhan, kami sedang menyenangkan hati-Mu, sedang menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk malam yang luar biasa kami boleh bersama-sama ada di tempat ini. Semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita semua yang siap diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, walaupun hujan tidak menghalangi kita datang di tempat ini. Amin. Jalan longsor, jembatan jebol, tetap datang ke tempat ini ya. Sampai muter-muter. Tadi siapa? Bu Slamet ya? Akhirnya sampai juga. Mana Bu Slamet? Di depan. Oh iya. Pindah Bu Slamet. Yusis ya? Iya, nah, saudara, hari ini kita belajar dengan tema mengelola hati dan pikiran. Nah, ini banyak orang tidak pernah, mungkin jarang kita dengar tentang bagaimana mengelola hati. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita ini sumbernya dari hati. Ya, dari hati Bapak Ibu. Kalau saya seringkali mengilustrasikan ya, kepada mahasiswa itu begini. Ada dua mangkok, yang satu bersih, yang satu kotor ya. Yang bersih ini makanannya sederhana, murah. Nah mangkok yang kotor ini makanannya enak dan mahal. Gitu. Kalau disuruh pilih yang mana? Yang bersih Pak, walaupun makanannya murah dan sederhana. Itu saya bilang itu bicara masalah hati. Kalian berprestasi, kalian nilainya bagus-bagus ya. Tapi kalau hati kalian itu dipenuhi dengan kesombongan, keangkuhan, dipenuhi dengan kebencian, maka tidak ada gunanya prestasi itu. Saya bilang begitu sama mahasiswa. Demikian juga kita saudara bahwa Tuhan itu melihat hati dalam 1 Samuel, ya, bukan melihat rupa, gitu ya. Tuhan melihat apa? Hati. Ya. Kenapa, saudara? Karena dari hati itu terpancar kehidupan, gitu ya. Makanya saya angkat tema ini karena hari-hari ini banyak orang yang sakit hati. Amin. Haleluya. Nah, coba kita baca di dalam Roma pasal 2 ayat 16, saudara. Ya. Roma pasal 2 ayat 16 dikatakan demikian. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan apa? Menghakimi apa? Segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus. Jadi jangan dikira bahwa Tuhan tidak menghakimi kita dari hati. Ya, mengapa Yesus selalu berseberangan atau bertentangan dengan orang Farisi dan ahli Taurat? Karena memang orang ahli Taurat dan orang Farisi ini memang mereka adalah orang-orang yang luar biasa dalam beribadah. Ya, mereka dari luar tampaknya seperti orang yang sangat baik, tapi hatinya penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Itu mengapa Yesus kemudian selalu mengatakan, jikalau keagamaanmu tidak melebihi orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Itu bicara masalah hati. Nah, saudara, jadi hati kita akan dihakimi oleh Tuhan. Ya, tidak hanya perbuatan kita, tapi hati kita, sumber dari apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan sumbernya dari hati. Gitu. Maka jangan bermain-main dengan hati. Ya, jatuh hati, sakit hati, apalagi patah hati, jaga hati, iri hati, apalagi hati-hati di jalan. Makan hati gitu ya. Ya. Mengapa? Karena di dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 22 ya. Sebab dari hati orang timbul segala
pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Jadi semua kejahatan timbulnya dari hati kita, apapun itu, ya. Bahkan ketika dari rumah, dalam hati kita sudah ada niat, ya, niat saja. Nanti kalau saya ketemu tak pisui, itu juga sudah berbuat jahat, hanya karena keinginan. Gitu. Karena apa? Hatinya penuh dengan kejahatan. Sepertinya tidak nampak dari perkataan dan perbuatan, tapi ingat saudara, buah dari hati kita adalah pikiran, dan buah pikiran adalah perkataan, dan buah perkataan akhirnya apa? Jadi perbuatan. Nah, Lukas pasal 6 ayat 45 dikatakan demikian, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi kalau hati orang terluka, biasa perkataannya pasti gampang melukai orang, gitu ya. Kalau hatinya sakit, perkataannya selalu menyakitkan, gitu. Kalau hatinya itu penuh dengan kebencian, maka perkataannya juga begitu, pasti penuh dengan kebencian. Lalu bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apakah hati kita ini masih, ya, menyimpan hal-hal yang demikian? Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu Tuhan tidak mau orang-orang Kristen hanya dilihat dari luarnya saja, tapi yang Tuhan mau kita ada memiliki hati yang benar-benar hati yang murni, ya. Biasanya orang mengatakan sesuatu yang nyelekit, gitu ya, itu ketika kita mengalami situasi sulit, ada tekanan, ada persoalan, muncul perkataan-perkataan yang yang kotor, yang kasar, yang menyakitkan, ya. Ternyata apa? Kalau orang mengatakan sesuatu yang kasar, yang kotor, yang menyakitkan, berarti apa? Hatinya penuh dengan kekotoran, gitu. Maka ternyata hati itu bisa juga ada racunnya, gitu. Racun, ya. Seringkali orang, ayo detox tubuh yuk, boleh. Detox tubuh boleh, ya, karena kita sedang menyehatkan organ tubuh kita. Tapi jangan lupa, kita juga perlu detox hati kita, supaya apa? Hati kita memiliki hati yang murni, hati yang jernih, ya. Dikatakan orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Pak? Apakah hati kita ini ada racunnya atau tidak? Ya, apa indikasinya? Itu mungkin pertanyaannya, ya. Yang pertama, saya mencatat bahwa ketika kita sudah tidak memiliki damai sejahtera, ya, apapun kondisi kita, berarti di situ ada racun, ada hati yang belum beres. Karena apa? Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Gampang kalau kita melihat diri kita, apakah hati kita ini masih ada racun, masih kotor, adalah yang pertama, apakah hidup kita masih ada damai sejahtera atau tidak. Kalau tidak ada damai sejahtera, berarti hati kita hati yang kotor. Terutama menghadapi situasi-situasi yang sifatnya mendadak, tiba-tiba begitu, ya. Spontan muncul, ya, mengeluh, bersungut-sungut, berkata-kata yang menyakitkan, ya. Kemudian menyalahkan orang lain, termasuk itu, menyalahkan keadaan. Kemudian yang kedua, indikasinya bahwa hati kita ini ada racunnya atau tidak, atau terkontaminasi atau tidak, dikatakan dalam Ulangan pasal 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Yang kedua, indikasinya bahwa hati kita ini bersih atau kotor, ada racunnya atau bersih dan racun adalah apakah seluruh aspek kehidupan kita itu mengalami kenaikan atau justru sebaliknya. Apapun itu, ya, iman, ekonomi, ya, pelayanan, pekerjaan, usaha, dan sebagainya. Nah, tentu yang Tuhan mau, kita harus terus ada satu progres yang terus naik, begitu, ya. Yang naik bukan hatinya, ya, tapi apa? Yang naik adalah sukacitanya,
Yang naik adalah kerendahan hatinya itu gitu. Jangan salah Bapak Ibu, orang yang semakin pinter kalau hatinya ikut naik juga jadi masalah. Kita ini harus jadi lebih pinter, lebih cerdas, banyak pengetahuan, tapi hatinya semakin rendah. Itu yang Tuhan mau, ya. Artinya bahwa kita harus ada satu progres, ya. Harus mengalami satu progres, selalu berubah setiap saat, setiap waktu ada kenaikan. Terus mengalami kenaikan, apapun itu, termasuk pelayanan, termasuk kita mengalami pertumbuhan dan hidup kita akhirnya berbuah, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Paulus dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16, sebab itu akan senantiasa berusaha, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Paulus berusaha untuk memiliki hati yang murni di hadapan Allah dan manusia. Orang yang memiliki hati yang murni, hati yang bersih, selalu kehadirannya dirindukan oleh orang banyak. Katakan amin. Ya, ya kan? Karena perkataannya menyenangkan, perkataannya itu menyemangati, perkataannya itu selalu menguatkan. Itu kehadirannya dinantikan banyak orang gitu. Lama nggak ketemu itu sudah, Pak, lama nggak ketemu, kami tolong dikunjungi. Nah, ini artinya apa? Orang itu punya hati yang bersih, hati yang murni. Ya. Nah, saudara, lalu pertanyaannya bagaimana Pak supaya kita memiliki hati yang murni? Amsal pasal 3 ayat 23, Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan, nah, artinya yang menjaga hati kita siapa? Ya kita, bukan Tuhan gitu. Kita harus menjaga hati kita supaya hati kita tidak tercemari oleh hal-hal yang kemudian membuat kita jatuh dalam dosa. Yang menjaga ya kita. Jagalah, jaga hati lo ya, gitu ya. Jagalah hatimu. Artinya apa? Supaya kita tidak mudah terpancing dengan keadaan, tidak mudah terpancing dengan situasi, ya. Maka kita harus menjaga hati kita, karena hati kita adalah sumber dari kehidupan kita, baik perkataan, pikiran, bahkan perbuatan kita. Dengan cara bagaimana Pak menjaga hati? Yang pertama, berdoa. Berdoa itu sangat penting Bapak Ibu. Ya. Semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita bergaul erat dengan Tuhan, maka karakter kita seperti Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ya, saya dengan istri saya menikah sudah 28 tahun, pacaran 5 tahun. Ya. Ya lama-lama hobi kita sama. Dulu saya nggak suka soto, lama-lama saya suka soto karena istri saya suka soto gitu. Itu contoh saja gitu ya. Dulu dia suka di pantai apa pegunungan dulu. Gunung, dia nggak suka di pantai. Tapi karena saya suka pantai, lama-lama dia suka ke pantai. Ya, dari hobi saja lama-lama sama. Karena apa? Kita bergaul erat, kita memiliki hubungan intim. Makanya kalau orang berdoa kepada Tuhan, seharusnya memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Dan lama-lama karakternya seperti Tuhan. Perkataannya Tuhan itu menyenangkan, menyemangati, ya. Maka harus berdoa. Termasuk kalau kita menghadapi hal yang nggak menyenangkan, ya. Berdoa dulu. Saya selalu mengatakan bahwa doa itu sikap hati. Kalau doa sikap hati, maka sebelum marah juga berdoa. Amin. Amin. Praktek enggak ini? Ya kan? Ya, tetaplah berdoa, berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu artinya apa? Setiap saat berdoa gitu loh. Ojo nek pas atine seneng berdoa. Coba siapa yang pernah ada masalah dengan suami istri, rodok suasana hati nggak enak, lalu kemudian doanya nggak dikerjakan. Ayo, pernah? Di sini nggak ada ya? Ya. Ya loh. Ayo. Nek pas cocok kae ayo doa ayo ngono ya. Pas padha senenge padha olahe, padha batine ya kan? Wah, semangat berdoa, tapi ketika ada konflik, ayo. Mau nggak kita tetap berdoa? Kadang-kadang. Haleluya. Jujur. Mengapa banyak orang tidak berubah hidupnya? Karena doanya pilih-pilih, nek cocok tok, nek situasi hati tok, ayo berdoa. Tapi begitu nggak cocok, kemudian kita seolah-olah percuma berdoa. Hatiku ndak. Loh, justru ketika hati kita ini pada saat nggak nyaman, hati kita ini merasa kecewa, kita datang kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Orang yang kuat itu ketika ada masalah dia datang kepada Tuhan, bukan datang ke tempat yang salah gitu. Maka berdoa itu penting gitu. Menjadi kebiasaan, mengubah kita itu. Saya tanya sama istri saya pagi malam berdoa tuh saya tidak pernah bolong.
Nah, saya tahu bahwa kekuatan doa luar biasa. Betul, itu kuasa doa itu luar biasa. Lama-lama kalau kita berdoa kepada Tuhan, selalu semakin dekat kepada Tuhan, wong ngomong kating ngomong sampai yang ini kita enggak gampang terpengaruh. Enggak gampang sakit hati. Enggak gampang tersinggung. Enggak gampang sensitif. Ya, tahu ya? Karena apa? Kalau kita terus mendengarkan suara kata-kata orang dan kemudian kita masukkan dalam hati, wah itu bahaya. Enggak bahaya atau apa? Bahaya kan? Maka perlu kadang-kadang perkataan orang perlu kita abaikan. Katakan amin. Amin. Lu gak ada gunanya kok, untuk apa gitu. Haleluya. Iya kan? Amin. Jangan dipikir bahwa perkataan itu kemudian seolah-olah ada banyak perkataan orang itu ada kalanya kita mulai abaikan, nggak penting gitu. Ya, karena hidup kita apa kata Tuhan. Kalau hidup kita apa kata Tuhan, maka ya kalau itu nasihat baik tidak apa-apa. Kalau itu koreksi kita dengar lah. Tapi kalau itu kemudian membuat kita kemudian ya terluka, ya nggak usah lagi. Yang pertama adalah berdoa, saudara. Yang kedua memuji dan memuliakan Tuhan. Maka jadi orang Kristen itu susah nyanyi, seneng ya nyanyi ya. Muring-muring ya tenane. Nah itu sih enggak kayak gitu. Ya tau nek hati ini nyanyi ya. Puji Tuhan. Haleluya. Wong salah ora gelem ngaku salah mbek. Emang nyanyi tapi nyindiri, saudara. Suwe-suwe sapa pengira batang gitu. Sapa sing kuat ya. Memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan ini penting karena sedang kita mengundang Tuhan dalam hati kita. Itu penting Bapak Ibu. Ya. Yang berikutnya adalah membaca firman Tuhan. Jadi 3 hal ini nggak bisa kita hindarkan, kita harus lakukan gitu. Karena apa Bapak Ibu? Kalau saya mengilustrasikan begini ya. Kalau misalnya ini itu botol, ini kayak hati ya, ada airnya ya. Kemudian ini saya buka, kemudian kemasukan tinta. Macam-macam tintanya, tinta perkataan yang menyakitkan ya, atau tinta apa lagi ini ya, yang hitam-hitam itu ya, apalagi biasanya ada tipa itu kan itu ya, kepahitan, dendam, iri hati. Bagaimana caranya? Ya saya buka tutupnya, kemudian saya isi dengan air lagi sampai ya warna hitam itu keluar, hilang. Itu caranya gitu. Makanya dengan doa menyembah Tuhan, puji Tuhan dan baca firman itu kita sedang menghilangkan ya. Menggelontor begitulah, kira-kira begitu. Menggelontor ya. Menggerojok. Ya. Itu menjaga hati itu gerojok hati kita dengan firman Tuhan, dengan berdoa ya. Pulang dari tempat ini kalau mau bertengkar berdoa dulu. Amin. Iya. Ya, supaya pertengkarannya kudus ya. Praktek amin tok ae. Saya amin ben laporan. Ya gak apa-apa. Ya. Haleluya. Jadi berdoa, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan dan membaca firman ini menjadi gaya hidup orang Kristen. Itu yang bisa membuat hati kita semakin murni, semakin bersih, saudara. Sudah percaya sama saya? Ya. Itu aja yang kita kerjakan. Terus jangan bolong, jangan melihat situasi. Nek hati ini cocok berdoa, nek gak cocok singkur-singkuran, enggak boleh. Ya kan? Ya. Lalu yang kedua, Matius pasal 20 ayat 28 ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita tetap memiliki hati yang murni? Yang pertama menjaga hati dengan cara berdoa, memuji, menyembah dan membaca firman Tuhan. Yang kedua melayani Tuhan. Katakan melayani Tuhan. Saya selalu mengatakan begini Pak Pitono. Hidup orang Kristen cuma 2 tugasnya. Yang pertama melayani Tuhan dan yang kedua mempersiapkan kematian. Cuma 2 itu aja. Mengapa kita disuruh menikah supaya saling melayani? Mengapa kita disuruh berkomunitas supaya saling melayani? Mengapa kita disuruh membuka usaha? Karena usaha itu bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Cuma itu sambil nunggu nanti kita dipanggil Tuhan. Ya. Maka bagaimana cara kita untuk bisa menjaga hati kita tetap murni? Kita harus melayani Tuhan. Melayani ada 3. Yang pertama, melayani harus dengan pengorbanan. Tanpa pengorbanan itu bukan pelayanan. Ya.
Melayani sampai terluka. Iya ya. Oh, iya. Durung suwe praktek saya. Ya, melayani sampai terluka. Yesus melayani kita, mengasihi kita tidak cuma terluka, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu konsep pelayanan orang Kristen. Melayani sampai terluka, maka butuh pengorbanan. Yang pertama, yang kedua butuh kerelaan. Ada kerelaan di situ, ada keikhlasan, ada ketulusan. Tanpa itu namanya bukan melayani. Ya. Lalu yang ketiga harus dengan sukacita. Katakan amin. Amin. Jadi melayani itu ada pengorbanan, kerelaan dan sukacita. Tanpa sukacita itu bukan melayani juga gitu loh. Mau jauh mau dekat tetap sukacita. Amin. Macet dalane ya toh. Ambrol jembatane sukacita. Disusul budal dhisik sukacita. Disusul budal dhisik sukacita. Haleluya. Ya. Karena apa saudara-saudara? Karena kalau hati kita bersih, maka pikiran jadi bersih. Ya. Pikiran bersih, maka perkataan juga bersih. Dan ketika perkataan bersih, perbuatan juga bersih. Amin. Nah, pada saat kita memiliki hati yang bersih, hati yang murni, maka setiap saat kita bisa menjumpai dengan Tuhan. Amin. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diberkati. Amin. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Maka mari kita jaga hati kita, ya, dengan cara berdoa, kemudian dengan cara menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan membaca firman, dan yang kedua kita terus melayani Tuhan. Maka jangan pernah bolong melayani Tuhan. Nanti aja Pak kalau saya diberkati, nanti aja kalau saya sembuh, nanti aja kalau pulih. Enggak. Melayani Tuhan tidak pernah melihat ruang dan waktu. Artinya tidak usah nunggu nanti kita sehat, tidak usah nunggu kita nanti diberkati. Ketika Tuhan mengatakan itu ada orang kunjung itu akan sudah berangkat saja, saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari kita jaga hati kita supaya kita benar-benar akhirnya bisa merasakan yang namanya sukacita, damai dan sejahtera itu. Karena surga bicara apa? Sukacita, damai, sejahtera dan kebenaran. Cuma itu aja. Maka bagi saya ikut Yesus itu menyenangkan. Ikut Yesus itu menggembirakan. Ikut Yesus itu selalu membuat saya semakin semangat. Apa kemudian gak ada masalah? Justru dengan masalah saya lebih semangat lagi, saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita benar-benar mengelola hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ya. Mari kita jaga hati kita supaya hati kita benar-benar hati yang suci, hati yang murni, tidak lagi tercemari oleh hal-hal yang tidak perlu, ya, yang kemudian membuat kita akhirnya secara spontan kalau ada masalah kita langsung perkataan yang bisa menyakitkan, ya. Dan saya yakin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita semua memiliki hati yang murni, hati yang bersih, hati yang jernih, maka saat itulah kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Satu ketika Tuhan bongkar hati kita, tidak lagi ditemukan yang namanya kejahatan, tidak ditemukan lagi yang namanya percabulan, perzinahan, tidak ditemukan lagi yang namanya kebencian, dendam dan iri hati. Tapi yang ditemukan adalah kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau supaya kita boleh terus berjuang. Itu harus dilatih, saudara-saudara. Tidak bisa kita kemudian sekali aja kita mengalami satu pergumulan lalu kemudian beres, lalu kita nggak perlu jaga hati. Jaga hati setiap hari, setiap saat. Melayani Tuhan setiap hari, setiap saat. Supaya apa? Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa, saudara? Karena Tuhan akan bongkar hati kita satu kala kalau kita mati, dan Tuhan buka apa yang ada dalam isi hati kita. Maka saya pun juga berjuang, ya, supaya hati kita betul-betul hati yang murni, terutama motivasi dalam melayani Tuhan, dalam berkeluarga, dalam bekerja, dalam membuka usaha, ya, harus punya motivasi yang benar, motivasi yang sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berjuang, karena kita tidak tahu, ya, sampai kapan kita umur kita. Ya. Saya dengar Grace kemarin jatuh, katanya sempat pingsan, ya. Dan ya siapapun bisa mengalami hal yang sama. Bersyukur kalau Grace masih bersama-sama dengan kita di tempat ini. Amin. Mari kita terus berjuang menjaga hati kita, memiliki hati yang murni, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Paulus pun juga sedang berjuang, ya, sampai pada akhirnya Tuhan manggil. Kita berdiri, kita akan pujikan yang pertama tadi, Rohmu yang Kudus. Haleluya. Bluetooth mode.
Dalam lagu ini dikatakan, ku buka hati untuk jamahanmu. Tidak mudah saudara-saudara menjaga hati kita untuk murni. Tidak mudah menjaga hati kita untuk tetap tidak tercemari. Tuhan sedang ada di sini melihat hati saudara-saudara. Sedikit pun Tuhan tidak mau hati saudara ada yang namanya kebencian. Bahkan justru hatinya untuk orang lain. Mari kita melihat apakah hati kita benar-benar hati yang tidak lagi ada yang namanya racun. Malam hari ini saudara, buka hatimu dan mintalah kepada Tuhan supaya hati kita benar-benar hati yang dipenuhi oleh firman Tuhan, oleh kasih Tuhan, oleh Roh Kudus. Dan pulang dari tempat ini ketika hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh firman Tuhan, maka setiap perkataan dan pikiran kita, perbuatan kita, semua pada bersumber dari hati yang jernih. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Kapan terakhir kita berkata-kata kasar, berkata-kata kotor? Kapan terakhir kita mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, menyalahkan pasangan? Semuanya bersumber dari hati. Kalau itu yang terjadi, maka malam hari ini saudara, buka hatimu supaya hati kita semua hanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga setiap apa yang kita pikirkan tidak selalu kita katakan. Haleluya. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damai, ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Buka hati, buka hati, jamah kami Tuhan. Lawan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau hati kami masih ada banyak hal yang menghalangi berkat kami, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Di atas menyembah, buka hati. Haleluya, haleluya. Dia ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Bapa surgawi, dalam nama Yesus, kami mau Tuhan memiliki hati-Mu, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang mau terus melayani dan mengampuni, hati yang mau mengasihi, hati yang terus menyukakan bagi banyak orang, yang terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami mau hati seorang hamba, hati seorang murid, bahkan hati Bapa tinggal dalam hati kami. Pulang dari tempat ini, hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduan kami semakin hari semakin serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan.
firman-Mu yang luar biasa hari ini. Malam hari ini hati kami dipulihkan oleh Tuhan. Malam hari ini hati kami disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada lagi racun-racun yang menghalangi berkat Tuhan, yang menghalangi mujizat Tuhan. Tapi hati kami penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan firman Tuhan, bakal berlimpah-limpah dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Kami terima firman Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Saya duduk, Tuhan berkati kita semuanya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu diberkati. Siap untuk menjaga hati ya. Puji nama Tuhan. Saya sudah kapok Bapak Ibu. Waktu saya sakit saya sudah dipulihkan sama Tuhan. Saat itu Tuhan luar biasa menegur saya. Kamu tidak boleh punya hati yang pahit, kamu harus sembuh. Itulah Bapak Ibu, sampai sekarang saya sungguh-sungguh mengucap syukur bahwa Tuhan sudah pulihkan saya, Tuhan sudah sembuhkan saya. Dan mari kita bersama-sama menjaga hati kita untuk tetap murni di hadapan Tuhan, supaya kita bisa nanti pada saatnya Tuhan memanggil kita, kita bisa melihat Allah. Tidak hanya melihat Allah melalui secara langsung, tetapi kita melihat orang-orang di sekitar kita yang bisa kita lihat melalui mereka, kita melihat Allah di situ. Terima kasih. Waktunya kita akan mempersembahkan persembahan, mengumpulkan persembahan. Kita akan menyanyi Allah itu baik. Kasih setianya
Tuhan yang sudah dikumpulkan, tiba saatnya kita akan doa syafaat sekalian, doa penutup dan berkat Ibu Esther. Saya minta untuk mendoakan keluarga-keluarga di tempat ini. Juga mungkin ada yang sakit, siapa yang perlu didoakan? Yang sakit hati. Yang perlu didoakan, ya doakan keluarga-keluarga aja Bu. Monggo Bu Esther. Sekalian ada doa makan, Mbak Tere. Oke, Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan, mesti dapat burungan. Berkat yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama sepakat kita mohon kasih karunia Tuhan untuk kita mendapatkan pertolongan anugerah yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami puji pada malam hari ini, kami boleh datang bersama-sama dengan EPC. Kami tahu Tuhan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami Tuhan. Engkau mengerti isi hati kami masing-masing. Tuhan telah melihat dengan tidak ada kendala apapun. Kami tidak bisa sembunyi dari pandangan-Mu. Tuhan melihat dengan jelas. Tuhan membaca dengan jelas ya Tuhan. Ada sesuatu dalam setiap hati kita ini. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Hanya Engkau lah Tuhan yang bisa membawa kami keluar dari segala persoalan. Masalah yang menghimpit, yang menekan. Bahkan segala kesesakan yang ada dalam setiap kita. Tetapi Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, penuh pengampunan, dan Engkau senantiasa akan membimbing supaya hidup kita ini berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi setiap keluarga yang ada pada malam hari ini. Meskipun hamba-Mu tidak sebutkan satu persatu, EPC adalah milik-Mu Tuhan. Engkau berkarya di tengah-tengah EPC ini. Kita berbeda tetapi kita satu. Satu kasih, satu anugerah, satu Roh Kudus yang mengikat kita semuanya. Bahwa kita akan merasakan satu dengan lain, saling mendoakan, saling membangun, saling mendukung, dan saling membawa kita ini hidup dalam kebersamaan Tuhan. EPC adalah wadah untuk kita bersama-sama berdoa, belajar, sharing Tuhan. Inilah membangun hati di hadapan-Mu, supaya tidak akan tercemari oleh perkara-perkara yang menyesakkan hati, tetapi kami dipulihkan, kami disembuhkan Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, Engkau remukkan hati kami, tapi Tuhan yang sanggup menyembuhkannya. Firman-Mu adalah kebenaran, Firman-Mu adalah kekuatan, Firman-Mu adalah iya dan amin. Dan Tuhan tidak pernah lalai akan janji-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami merayakan Natal. Natal adalah Engkau hadir ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan setiap persoalan yang hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu panggil menjadi pilihan-Mu Tuhan. Engkau akan merampungkan semuanya ini dengan kekuatan ilahi. Mampukan kami Tuhan untuk kami memahami akan rancangan-Mu, kami memahami akan proses yang Tuhan izinkan. Itu akan membawa anak-anak-Mu ini menjadi memiliki iman yang murni, motivasi yang benar, hati yang berpaut kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, meskipun banyak rintangan, banyak persoalan, tetapi janji Tuhan iya dan amin. Tuhan berikan jalan keluar, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Semuanya akan datang tepat pada waktunya. Tuhan berkatilah keluarga anak-anak-Mu ini. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang ada banyak masalah, hatinya kacau, hatinya penuh dengan persoalan, Tuhan Engkau akan jamah, Tuhan akan berkati Tuhan, bahwa mereka mendapatkan damai sejahtera Allah, merasakan sukacita surgawi, sukacita Natal mengalir dalam setiap pribadi kita Tuhan, supaya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam dunia ini tidak akan sia-sia, membawa kita ini memahami bahwa rencana Tuhan rencana yang indah,
jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Firman Tuhan adalah murni. Itulah yang akan membawa langkah kita ini untuk memandang keagungan dan kebesaran Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kemenangan yang daripada Engkau. Tuhan, kami percayakan kepadamu persoalan, mungkin ada pekerjaan, ada usaha, dan segala macam ada dalam kehidupan kita ini. Tapi Tuhanlah di atas segala-galanya. Tuhanlah di atas segala-galanya. Sebab itu kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Inilah kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. EBC adalah kepunyaan-Mu. Tuhan akan melingkupi dengan kasih dan kebesaran-Mu. Kasih karunia Allah melimpah dalam setiap pribadi, tiap rumah tangga, tiap usaha, tiap pekerjaan, tiap masalah. Tuhan ada bersama-sama, karena Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi keluarga di tempat ini Tuhan, yang sudah menyediakan tempat untuk kita berkumpul bersama-sama. Tuhan akan tolong, akan memberkati semua persoalan proses yang dihadapi, akan memurnikan imannya, akan iman menjadi iman yang solid, iman yang berkualitas, iman yang di atas rata-rata untuk meraih janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Bapa, rencana Natal sebentar, karena kami tahu tanggal 1 sudah dimulai ada Natal. Sebab itu Tuhan, biarlah lonceng Natal berbunyi di mana-mana. Itulah tanda kasih Allah menyertai kita semuanya. Bukan mewahnya pesta, bukan gemerlapnya baju yang dipakai, tetapi hati yang telah dipurnikan, hati yang telah dipulihkan, bisa merasakan lawatan Tuhan, bisa membawa jiwa-jiwa dimenangkan bagi Engkau, jiwa-jiwa yang mati dihidupkan kembali, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang timpang berjalan, menemukan pertolongan, kasih anugerah Tuhan yang dinyatakan di atas bumi ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua perlengkapan persiapan Natal masing-masing Tuhan. Tuhan cukupkan bahkan berkelimpahan. Bukan hanya mewahnya pesta, tetapi akan membawa kesaksian yang nyata bagi anak-anak Tuhan, bisa mengasihi semua orang, memperkatakan firman yang benar, menjadi saksi yang indah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persoalan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Tuhan, lawatlah bangsa kami. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Nyatakan kegerakan yang luar biasa Tuhan. Biarlah Indonesia bangkit. Indonesia akan mengenal kebenaran. Indonesia akan merasakan lawatan Tuhan. Teristimewa untuk pesta demokrasi nanti Tuhan. Engkau akan pilihkan sepasang pemimpin yang berkenan di hadapan-Mu, supaya membawa Indonesia ini maju, Indonesia bangkit, Indonesia berkemenangan dalam segala bidang Tuhan. Kami percayakan kepadamu. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk presiden yang masih saat ini mengemban amanat agung-Mu. Biarlah sehingga paripurna tugas nanti dikerjakan dengan hati yang rendah hati, dengan orang-orang yang mencaci maki dan menghina, biarlah mereka mengampuninya, sehingga semua dirampungkan dengan percaya bahwa Allah menyertainya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga semuanya aparat pemerintahan yang ada dari pusat sampai rakyat jelata. Teristimewa untuk pihak keamanan TNI Polri, di darat, udara, dan laut, semua diberkati. Kesehatannya, hikmat, bijaksana dalam mengemban tugasnya di Tuhan, dikerjakan dengan penuh pengabdian, tidak akan menggunakan adik kuasa, namun bisa membela masyarakat semuanya. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu pada malam hari ini. Kami percaya berkati lingkungan ini. Oh Tuhan, Landung Sari diberkati Tuhan, dilawat Tuhan, ada kegerakan yang luar biasa. Terima kasih. Kami percaya Engkau Allah pendengar doa kami. Doa yang tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan mendatangkan jawaban tepat pada waktunya, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Tuhan, pada akhirnya kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, Tuhan lindungi dalam perjalanan. Tuhan kirimkan bala tentara surga untuk mengawal kami masing-masing sampai di rumah dan sampai kami istirahat Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya berkat Allah akan menyertai kita semuanya. Dan kami percaya sebelum kami pulang, keluarga di tempat ini menyediakan makan dan minum. Tuhan akan berkati dan kuduskan.